Perkenalkan, nama saya Christian Verenta Surbakti dari jurusan Pariwisata FISIP Undri. Pada hari ini saya akan menjelaskan PPT saya tentang tugas dari UTS Perencanaan Operasional dengan dosen Bu Nur Arini Yulia STT MMPAR. Slide pertama kita akan membahas tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur, yaitu terbagi atas 3 prosedur. Pertama ada peratur, yang kedua ada tur, dan yang ketiga ada pasca tur. Tahapan-tahapan tersebut di atas mesti dilalui secara seksama, sebab masing-masing tahapan memiliki kaitan satu sama lain. Dengan kata lain, keberhasilan memanage suatu tahapan akan menentukan keberhasilan tahapan selanjutnya. Kita ambil perumpamaan, apakah mungkin suatu pekerjaan dapat dilakukan tanpa melalui perencanaan? Jawabnya tentulah tidak mungkin. Nah, begitu pula dengan tur. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi saja, akan tetapi harus melalui tahapan rencana, yaitu kegiatan yang dilakukan pada tahapan peratur. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari ketiga prosedur yang ada di atas. Yang pertama itu adalah peratur. Adalah aktivitas yang dilakukan sebelum tur dimulai. Waktunya bisa jauh hari sebelum ataupun dekat. Di sini yang terpenting adalah tersedianya kecukupan informasi tentang apa yang dilakukan pada saat tur nanti. Kegiatan sendiri melakukan tugas dua pihak, pihak tur dan travel yang mempekerjakan kita, dan pihak tour guide yang nantinya akan melaksanakan keseluruhan tur di lapangan. Adapun yang disiapkan dari peratur ini, yang pertama itu mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan oleh guide dalam menjalankan tugasnya. Dokumen tersebut sebaiknya sudah bersifat final untuk berbagai pihak, baik itu tamu, travel agent, maupun tour guide, agar masing-masing mendapatkan kepastian dalam berbagai hal. Yang kedua itu menyiapkan kamar hotel yang pesan tamu. Selanjutnya menyiapkan transportasi sesuai kriteria yang dijanjikan. Selanjutnya menyiapkan tour guide sesuai dengan spesifikasinya. Yang keempat, menyelesaikan pembayaran guide fee atau pembayaran sesuai dengan standar guide yang ditentukan oleh pihak asosiasi pemandu wisata. Selanjutnya itu adalah prosedur tour. Adalah suatu kegiatan pemenuhan dari rencana kunjungan yang sudah ditetapkan. Persisnya, di sini guide wajib melaksanakan semua yang tertera dalam itinerary tersebut. Untuk keperluan itu, maka guide harus sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin di tahapan peratur. Tugas-tugas guide dalam tahapan tur ini lebih rumit dibandingkan dari peratur. Akan tetapi, hal itu akan menjadi mudah bila rencana persiapan yang dibuat benar-benar tidak memiliki banyak kesalahan. Baik buruknya semua persiapan dapat diuji dengan tahapan tur ini. Selanjutnya, apa aja tahapan-tahapan yang harus dilalui guide dalam tur ini? Yang pertama adalah meeting service. Dalam sebuah kegiatan pertemuan pertama kali antara guide dan tamu atau wisatawan. Pertemuan ini dapat dilakukan di berbagai tempat, misalnya seperti di airport, kereta api, bus, hotel, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam hal ini, guide harus dapat menentukan meeting point dan mempelajari sebagaimana situasi meeting point tersebut. Apakah cocok, nyaman, atau berbahaya bagi keselamatan tamu. Selanjutnya itu ada transfer in. Ya, ini adalah kegiatan yang membawa tamu ke suatu tempat di mana nanti mereka akan beristirahat atau bermalam. Selanjutnya ada introduction, adalah tahapan yang paling penting di mana guide menyampaikan kesan pertama kalinya kepada tamu tentang kita dan untuk apa kita di sana. Selanjutnya adalah closing statement. Jika ada salam perkenalan, tentulah ada perpisahan. Tugas tour guide dalam hal ini adalah mereview sebuah tempat yang telah dikunjungi yang telah menjadi minat mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah prosedur pasca tour. Pasca tour adalah suatu hal yang menyenangkan karena kita telah selesai menunaikan tugas kita dengan baik. Meskipun begitu juga, jangan lupa kita memiliki kewajiban atau tugas lain, yaitu membuat laporan keuangan yang tertulis dan ditandatangani lengkap dengan bukti-bukti seperti tiket, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya itu menyampaikan feedback tamu. Bila dari awal kita diberi dokumen commentary sheet, maka commentary diberikan kepada tamu isinya
Itu biasanya diberikan pada malam sebelum check out. Dan yang terakhir adalah self evaluation atau mengkaji ulang apakah kita sudah mengalami kemajuan atau belum, informasi apa yang kurang, dan teknik apa yang mestinya diperbaiki dan dikembangkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur tahapan booking registration dalam pelaksanaan tour. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di situ saya jelaskan bahwa ini adalah tahapan proses registrasinya. Yang pertama itu adalah wisatawan. Wisatawan itu melakukan permintaan ke tour organization atau tempat yang menjual paket wisata tersebut. Selanjutnya, tur wisata tersebut akan memberikan sebuah pertanyaan kepada wisatawan tentang apa minatnya, kondisinya bagaimana, dan lain-lain. Dan terakhir yaitu wisatawan menyetujui. Kalau menyetujui bisa langsung dibilang ke tour organizationnya atau bisa langsung membayar dengan mengklik accept ke tour organizationnya. Nah, selanjutnya ini adalah pengisian booking registration. Pengisian ini bisa dilakukan di tour organization atau lewat link, tapi ini kayak gini lah rupanya pada umumnya. Yaitu tertulis ada nama di sini tertulis harus nama yang sesuai dengan KTP. Selanjutnya ada tempat tanggal lahir yang sesuai dengan KTP juga, alamat sesuai dengan KTP, teleponnya masih aktif, pekerjaan, nomor KTP. Dan selanjutnya adalah pilihan tour. Nah, di sini wisatawan pasti sudah menetapkan apa yang wisata mana yang akan atau paket tour mana yang akan mereka jalankan. Jadi mereka tinggal menulis apa kode turnya, nama turnya, dan harganya berapa. Dan yang terakhir ada jumlah pesertanya berapa dan nama pesertanya siapa saja. Sekian dari saya presentasi tentang tugas operasional ini. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih.